Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita wajib harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah memberi kita kebahagiaan, ya, bisa hadir di pengajian ini salah satu kebahagiaan. Kalau bagi saya sendiri itu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Pengajian bisa berjalan, hujan ya? Apalagi di tengah musim hujan yang curah hujannya yang tinggi sekali, kita masih bisa sempatkan datang ke masjid meski cuacanya dingin sekali. Ini cuacanya ekstrim sekali. Saya sempat sakit juga kemarin. Ini suara saya masih nggak normal ini, beliru. Ya, pengajian ini sebuah kebahagiaan dari Allah Azza wa Jalla, wajib disyukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan sebaliknya, enggak ada pengajian itu sebuah kesedihan, hampa. Kalau enggak ada ngaji itu hampa seharusnya. Kalau saya pribadi gitu, kalau jenengan mboten ngertos saya. Semoga kita semua seperti itu. Enggak ada pengajian itu kesedihan. Karena pengajian itu penenang hati. Kita mengkaji Al-Quran, kita mengkaji hadis. Tempat yang sangat membahagiakan, harusnya. Makanya saya sumringah sekali ketika kajian ini tetap jalan. Meski dari tadi pagi saya, ini ngaji enggak ini ya? Hujan terus dari kemarin kan itu. Bahkan kemarin Jumatan itu mau ngumumin saya rondok terbebani gitu, karena cuacanya ekstrim kan itu. Ya, semoga Allah menerima amalan kita. Semoga ini bisa menjadi catatan amal baik kita, menjadi amal jariah kita, ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Ayyuhal ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Perlu disadari bahwa orang yang sangat beruntung itu bukan yang hanya pintar mencari dunia saja. Orang yang beruntung itu bukan yang pintar kerja saja. Orang yang beruntung itu bukan yang pintar cari uang saja. Dan juga bukan orang yang hanya pintar ibadah saja. Orang yang beruntung itu bukan orang yang hanya pintar di masjid saja, hanya pintar sholat saja,
Tetapi orang yang beruntung ini, orang yang beruntung itu orang yang pintar beribadah dan pintar mengendalikan dunia, menguasai dunia. Dunia ada di genggamannya. Jangan sampai dunia itu melalaikannya. Yang di pasar, di masjid ya pintar. Kemudian ketika di pasar juga pintar berdagang. Pintar berdagang maksudnya di sini jangan sampai perdagangan atau pasar itu menguasai hatinya sampai melalaikan ibadahnya. Itulah yang pintar sebenarnya, yang beruntung yang seperti itu. Yang punya warung juga seperti itu. Di masjid ya pintar, di warung juga pintar. Pintar masakan ya pintar, kan itu. Ketika di warung pintar masak, dan di masjid ketika ibadah, ketika ngaji juga pintar. Ketika di warung, jangan sampai warungnya melalaikan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya pintar di masjid, pintar di warung, pintar di pasar, ya pintar di kantor, yang di kantor, ya pintar di masjid, ya pintar di kantor. Itulah Islam. Islam itu seperti itu. Akhirat, dunia diperhatikan semuanya. Tapi bukan menjadikan acuan utamanya dunia. Tujuan utamanya bukan dunia, ghoyahnya bukan dunia. Orang Islam itu enggak ada yang pusing karena dunia. Orang yang benar-benar beriman, iman kepada Allah, bertakwa, tawakal, itu enggak ada istilah pusing karena dunia. Itu sebenarnya gitu. Tapi memang kita sering diuji dengan permasalahan-permasalahan dunia. Manusia itu memang kadang imannya naik turun, kan itu. Harusnya kita itu tidak dipusingkan dunia. Tapi terkadang manusia itu imannya lemah ketika tertekan oleh masalah-masalah di dunia. Jadi pintar beribadah dan pintar mengendalikan dunia, jangan sampai dunia melalaikan. Pintar menguasai dunia, pintar mengatur dunia. Itulah orang yang beruntung. Orang yang beruntung, orang yang pintar itu kerjaannya tidak berbenturan dengan ibadah. Itu kemudahan, taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Itu Masya Allah. Itu sebuah pemberian yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Kalau orang itu diberi kepandaian, bisa mengatur agar pekerjaannya, agar dunianya, gak hanya pekerjaan, rumah tangganya, istrinya, anaknya, pokoknya dunianya agar tidak berbenturan dengan urusan ibadahnya, tidak berbenturan dengan urusan dakwahnya, tidak berbenturan dengan urusan belajarnya. Itulah orang yang beruntung. Sedangkan orang yang rugi itu Masya Allah, semoga kita semua dihindarkan dari kerugian, tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, tidak bisa memanfaatkan kesehatannya dengan baik, tidak bisa memanfaatkan hartanya dengan baik, menyia-nyiakan segala kelapangan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, hingga akhirnya nanti menyesal ketika di umur tua, atau ketika kesehatannya menghilang baru menyesal, atau ketika hartanya habis, miskin, baru menyesal. Iya dan billah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal. Pintar beribadah, pintar mengendalikan dunia, jangan sampai dunia melalaikan. Bagaimana bisa kita seperti itu? Bagaimana mereka bisa seperti itu? Bagaimana mereka bisa pintar seperti itu, beruntung seperti itu? Karena apa? Mereka kesibukannya mendengar perkataan yang baik-baik saja. Itu prinsip. Orang yang suka mendengar perkataan yang baik-baik saja, pasti hidupnya mudah. Hidayah Allah mudah dicapai. Orang yang suka mendengar perkataan-perkataan yang baik-baik saja, dan lagi plus mereka
mengikuti perkataan yang terbaik, yang dipilih di antara perkataan-perkataan yang baik, dia memilih yang paling baik. Ini taufik dari Allah Azza wa Jalla, kelebihan yang diberikan tidak kepada semua orang. Bahkan mungkin jenengan dikasih Allah, saya mungkin gak dikasih Allah. Saya dikasih Allah, jenengan tidak dikasih Allah. Setiap orang pasti punya kelebihannya masing-masing. Orang yang suka mendengar yang perkataan yang baik-baik saja, dan ketika mendengar perkataan yang baik-baik, dia lebih keras lagi, berusaha lebih keras lagi, berusaha menfilter, memilih yang paling terbaik untuk dikerjakan. Dan yang dimaksud yaitu siapa? Yaitu orang yang mau mendengarkan dan mengikuti sunnah Nabi. Itu sebenarnya lebih mudah gitu. Orang yang mau mengikuti perkataan baik-baik saja, dan dia hanya memilih mengerjakan perkataan yang paling terbaik di antara yang baik-baik, yaitu orang yang mau mendengarkan dan mengikuti, melakukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena istilah sunnah Nabi sama hadis itu berbeda. Ada sama, ada persamaannya kan itu, tapi juga ada perbedaannya kan itu. Makanya kalimatnya pun didengar terasa berbeda. Sunnah, hadis kan itu. Kalau hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang salah, ada yang benar, itulah hadis. Tapi kalau sunnah Nabi, kita katakan itu sunnah Nabi, itu berarti kita telah menetapkan itu benar, hadis yang benar disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mau mendengarkan dan mengikuti sunnah Nabi sebagaimana ayat berikut ini, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Orang-orang mereka yang mendengarkan perkataan, atau yang dimaksud di pembahasan ini hadis, mereka yang mau mendengarkan hadis, fayattabi'una ahsanah, lalu mereka mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Di antara hadis-hadis yang baik itu, mereka mengikuti apa yang paling baik. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang Allah beri petunjuk kepada mereka, yang telah diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ulaika hum ulul albab, lalu ditekankan Allah lagi, dan mereka itulah orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Quran surat Az-Zumar ayat 18. Jadi tentang orang yang mau mendengarkan dan mengikuti sunnah Nabi, atau mendengarkan yang baik-baik saja, plus dia memilih di antara yang baik, yang paling baik, perkataan yang paling baik. Ini berdasarkan firman Allah, Quran surat Az-Zumar ayat 18. Dan itu prinsip kita, itu prinsip di kajian ini, dan itu juga prinsip Muhammadiyah majelis tarjih. Namanya tarjih itu kan mentarjih, rajjaha yurajjihu, itu memilih mana yang paling baik kan itu, mana yang paling sahih, mana yang paling kuat, itulah tarjih kan itu. Prinsip Muhammadiyah juga mereka kuat, prinsipnya kuat, berusaha mengambil di antara yang baik, berusaha mengambil yang paling baik. Dan pastinya kita juga harus menerapkannya juga. Saya banyak belajar dari Muhammadiyah, kemudian belajar dari ulama-ulama di Mesir, kemudian belajar dari kitab-kitab kan itu. Intinya itu,
Yang paling bagus itu memang gitu. Di antara yang baik itu kita mengambil yang paling baik. Mendengarkan hadis lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Itulah prinsipnya. Ini adalah karakter orang yang diberi kemudahan Allah di dunia dan akhirat. Yaitu yang dimaksud hidayah itu. Dimudahkan Allah urusan, dimudahkan di dunia, dimudahkan di akhirat. Meski kadang dilihat oleh orang lain, orang itu kayaknya kayak orang susah kan itu. Tapi pelakunya dia merasa, yang melakukan dia merasa hatinya tenang sekali kan itu. Karena diberikan Allah kemudahan. Islam itu memang seperti itu. Terkadang itu kalau dilihat itu susah. Kalau dilihat itu ketoknya susah, kalau dibayangkan itu ketoknya susah. Tapi kalau sudah dikasih taufik sama hidayah Allah, Masya Allah, mudah, enak, nyaman sekali, dan Anda pasti akan kurangan dan pengen terus mengulangi lagi, melakukan lagi kan itu. Buktinya seperti haji. Haji itu termasuk ibadah yang paling berat. Berat gak hanya di ilmu, iman, gak hanya berat di tenaga kan itu, tapi juga berat di ongkos kan itu. Contohnya itu haji. Nyatanya gitu ya, yang antri banyak kan itu. Itulah orang kalau sudah tahu, sudah menyadari, memahami fadilah ibadah haji kan itu, sudah tahu fadilahnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sudah melihat Ka'bah, dia sudah menyadari cintanya Allah Subhanahu wa taala di sana, menyadari rahmat Allah Subhanahu wa taala di sana. Kemudian dia pulang balik ke Indonesia, pasti dia kangen kembali, pengen kembali ke sana lagi. Pasti. Itu kalau orang yang sudah sampai memahami tadi fadilah-fadilah Ka'bah, Hajar Aswad, Masjidil Haram, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang disebutkan di Al-Quran ataupun yang di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin, makanya jenengan daripada nunggu haji lama-lama, kalau yang punya uang segera umroh. Keburu mati nggak bisa lihat Ka'bah, sumpah jenengan harus lihat Ka'bah dulu kan itu. Mending gitu. Setelah itu baru daftar antri haji yang lama itu nggak apa-apa kan itu. Karena kenikmatan yang paling besar bagi manusia itu melihat Ka'bah, Hajar Aswad, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Karena Hajar Aswad itu diriwayatkan, pernah kita bahas, Hajar Aswad itu batu dari surga. Allahu a'lam bishawab. Dan banyak sekali riwayat yang intinya orang yang pergi ke sana kalau sudah menyadari kebaikan di sana, ketika dia balik ke negaranya lagi, pasti dia pengen kembali lagi ke sana. Mendengarkan hadis, suka mendengarkan hadis lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Ini adalah karakter orang yang diberi Allah hidayah. Karakter orang yang diberi kemudahan di dunia sampai nanti di akhirat. Karakternya seperti itu. Suka mendengarkan hadis dan suka mengikuti apa yang paling baik di antara hadis-hadis tersebut. Misal saya kasih contoh di sini dalam sholat. Ada hadis yang memulainya dengan takbir, lalu iftitah, doa iftitah, lalu membaca Al-Fatihah. Dan ada pula hadis lain yang memulainya dengan takbir lalu alhamdulillahirabbil alamin. Ada dua hadis kan itu. Yang satu takbir lalu iftitah lalu Al-Fatihah. Kemudian hadis yang lainnya, hadis yang kedua takbir, setelah takbir langsung alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalau kita bangun dari prinsip karakter yang utama adalah mengikuti yang paling baik, maka mengikuti yang mana? Yang paling baik ya takbir, iftitah, lalu Al-Fatihah. Itu yang paling baik. Tetapi bila yang paling baik itu susah, maka boleh, atau dalam kondisi tertentu, maka Anda boleh mengambil yang paling mudah bagi Anda. Sebagaimana ayat berikut ini Allah berfirman,
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini prinsip juga dalam mengambil syariat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau ada amalan, ada pendapat-pendapat kan itu. Ada hadis-hadis, ini hadisnya seperti ini hadisnya seperti ini. Kalau jenengan mengikuti prinsip tadi, yang paling baik itu bagus kan itu. Tapi kalau tidak bisa, kemudian jenengan mengambil yang lebih mudah, ini berdasarkan ayat ini. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Artinya kalau jenengan gak sanggup yang paling baik kan itu, maka ambillah yang paling mudah kan itu. Ini juga berdasarkan ayat firman Allah, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Allah yang diinginkan Allah itu bagi kita kemudahan, al-yusr, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kita. Jadi kalau ada pendapat-pendapat kok ketoke bener ini paling baik kan itu, tapi kok susah, bikin tukaran, bikin perpecahan, mending ambil pendapat yang menenangkan, adem ayem kan itu, nggak membuat perdebatan atau pertengkaran kan itu. Yaitu sebagai pengantar tentang masalah hadis. Lanjutan materi kita, materi sebelumnya masih tentang membahas tentang hadis ahkam, hadis-hadis hukum-hukum tentang sifat sholat. Diwajibkan menyempurnakan i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Ini sudah ya kemarin. Wajib menyempurnakan i'tidal. Jadi setelah rukuk harus benar-benar jenengan pastikan berdiri betul kan itu, tegak. Setelah rukuk jenengan harus memastikan i'tidal sempurna. Kemudian ketika jenengan sujud, ketika hendak duduk di antara dua sujud, harus memastikan duduk di antara dua sujud harus benar-benar sudah duduk di antara dua sujud. Jangan buru-buru. Ketika i'tidal jangan buru-buru sujud. Dan ketika duduk di antara dua sujud, Rabbik firli, jangan buru-buru sujud. Pastikan jenengan benar-benar kondisi i'tidal, tegak lurus, berdiri. Dan ketika duduk di antara dua sujud juga pastikan jenengan benar-benar duduk di antara dua sujud. Baru setelah itu pindah ke gerakan yang lain. Itu sifat sholat Nabi SAW. Wajib ya bapak-bapak. Itu kalau jenengan remehkan berdosa, karena itu wajib. Gak hanya berdosa, bisa jadi sholat tidak sah. Tapi semua itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Amalan diterima atau tidak diterima itu adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Kita cuma berusaha sebaik mungkin. Disunnahkan duduk iftirash, yaitu membentangkan kaki kiri dan mendudukinya lalu menegakkan kaki kanan. Duduk iftirash ya kita mafhum, sudah paham. Kaki kiri dibentangkan, ditidurkan gitu. Terus diduduki dengan pantat. Kemudian kaki kiri ya. Kemudian yang kaki kanannya diberdirikan, ditegakkan. Jari-jarinya ditekuk menghadap ke kiblat. Itu namanya iftirash. Iftirash itu ditidurkan. Kemudian dilarang duduk seperti setan. Di hadis juga disebutkan seperti itu. Ada larangan duduk seperti setan, yaitu membentangkan kaki kanan dan kaki kiri saling bertemu kan itu. Kaki kanan dan kaki kiri saling bertemu, membentang, ditidurkan kedua-duanya, ditidurkan, kemudian diduduki dengan pantat kan itu. Ya, afwan ya. Itu enggak boleh, dilarang Nabi SAW, dan disebut duduk seperti setan. Dan ditambahkan di penjelasan yang lain, tangannya itu duduk sambil tangannya ditaruh di lantai kan itu.
Dilarang meletakkan lengan tangan ketika sujud. Ketika sujud bagi laki-laki, ini laki-laki khusus bagi laki-laki. Meletakkan lengan tangan ditempelkan ke lantai ketika sujud itu dilarang. Dan yang diwajibkan yang diletakkan adalah kedua telapak tangan. Itu sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan itu diberi keringanan. Karena apa? Takutnya perempuan ketika mengangkat tangannya terlalu tinggi, auratnya terbuka. Dan ketika aurat terbuka, sholat itu bisa batal, kan itu. Dan itu lebih diutamakan menjaga aurat perempuan ini. Kemudian terakhir diwajibkan sholat itu diakhiri dengan salam. Ini mafhum sekali. Salam itu ada yang assalamualaikum warahmatullahi, ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang gitu. Enggak apa-apa. Ada hadis yang gitu, ada yang assalamualaikum warahmatullahi, ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ada yang beda-beda emang. Ada yang ditanyakan sampai sini tentang masalah sholat? Ya, kalau nggak ada ditanyakan, kita meluas ke pertanyaan-pertanyaan. Sekarang pertanyaan yang pertama tentang fikih, permasalahan fikih. Apakah boleh jenengan sholat tanpa doa iftitah? Boleh nggak seperti itu? Tanpa doa iftitah? Boleh saja. Tetapi ini namanya menyelisihi amalan yang lebih mulia, khilaful aula. Enggak apa-apa, boleh. Boleh ya? Jadi langsung Allahu Akbar, setelah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh sholat tanpa saktah, berdiam sejenak sebelum Al-Fatihah? Karena Nabi sebelum baca Al-Fatihah, Nabi diam sejenak. Tapi jenengan langsung Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah tanpa ada diam sejenak. Boleh enggak? Boleh, karena itu perbuatan Nabi itu sunnah, tidak diwajibkan. Saktah itu berdiam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah, itu sunnah. Apakah boleh sholat dengan doa iftitah selain Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya? Itu tarjih Muhammadiyah. Allahumma ba'id baini itu tarjihnya Muhammadiyah. Apakah kita boleh sholat dengan doa iftitah selain tarjih Muhammadiyah? Boleh. Boleh kan? Boleh. Yang penting apa? Ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu Muhammadiyah juga gitu, nggak masalah selama ada dalilnya, selama ada sunnahnya, tidak masalah. Apakah makmum disunahkan? Ini makmum ya, beda ya. Tadi kan sholat infiradi atau imam atau sholat sendirian kan itu. Apakah makmum disunahkan membaca doa iftitah? Makmum itu tetap disunahkan membaca doa iftitah. Jadi boleh, makmum itu boleh membaca doa iftitah, tetap ditekankan itu. Jadi enggak terus bersalah kan itu. Makmum baca doa iftitah itu tidak masalah kan itu. Tetapi yang lebih utama apa? Diam menyimak imam atau membaca Al-Fatihah ketika imam membaca Al-Fatihah. Jadi bersama membaca Al-Fatihah dengan lirih gitu maksudnya, makmum. Jadi bisa dua kan itu makmum. Yang lebih utama ini daripada membaca doa iftitah, makmum itu lebih utama diam dan menyimak bacaan Al-Fatihah imam, atau membaca Al-Fatihah mengiringi imam dengan lirih kan itu.
Nah, apakah makmum, jika jenengan makmum terlambat di jamaah, jenengan berjamaah terlambat, apakah jenengan disunahkan membaca doa iftitah? Tidak, kan itu terlambat, imamnya sudah mungkin Al-Fatihahnya sudah selesai, kan itu tidak dianjurkan membaca doa iftitah. Kenapa? Karena yang diutamakan ketika makmum terlambat itu diutamakan mengejar bacaan Al-Fatihah atau mengejar rukuknya imam. Itu penting. Makmum ketika terlambat masuk ke dalam jamaah, Allahu Akbar terus Allahumma ba'id baini, ya kurang tepat, kan itu. Yang tepat ketika terlambat masbuk berusaha mengejar bacaan Al-Fatihah, kok nggak bisa mengejar bacaan Al-Fatihah, keburu imamnya rukuk, maka kita mengejar rukuknya imam, kan itu. Karena hadisnya gitu, ada hadis sahabat itu mengejar rukuknya Nabi SAW. Jadi sahabat itu masuk masjid, Nabi rukuk, belum sampai shaf, sahabat ini rukuk dulu, kan itu. Belum masuk di shaf, kan itu. Baru setelah Nabi i'tidal, baru sahabat itu terus masuk ke shaf, kan itu. Tapi ditegur sama Nabi, kalau bisa jangan diulangi lagi, kan itu. Nekat sahabatnya. Yo pinter, yo nekat, kan itu. Ini tentang sifat salat lagi. Apakah sebelum takbiratul ihram, sebelum jenengan takbiratul ihram, takbir yang pertama, Allahu Akbar, sebelum takbir yang pertama, apakah sebelum takbir yang pertama disunahkan melafadzkan niat dengan lisan? Sunnah ya? Tidak, Nabi tidak mensunnahkannya, karena niat itu cukup diamalkan di dalam hati. Lafadz niat itu tidak ada sunnahnya dari Nabi. Kemudian kalau ada yang baca niat, bagaimana? Yaitu ijtihad para ulama, kan itu. Itu bisa salah, bisa benar, kan itu. Kita kalau salah itu dapat 1 pahala, kalau benar itu dapat 2 pahala. Gitu kan? Apakah sebelum takbiratul ihram, jenengan sebelum takbiratul ihram, sebelum takbir yang pertama, apakah disunahkan ta'awud? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu Akbar. Tidak. Sunnah itu maksudnya apakah Nabi pernah mencontohkan? Nabi tidak pernah mencontohkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu Akbar. Itu juga tidak ada contohnya. Apakah sebelum takbiratul ihram disunahkan basmalah? Sebelum takbir bismillah, Allahu Akbar. Itu juga bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang disunahkan diucapkan sebelum takbiratul ihram? Yang disunahkan apa? Tidak ada. Sebelum takbiratul ihram tidak ada sunnah apapun, kecuali ketika berjamaah. Ketika berjamaah itu Ibnul Qayyim, ini dari Ibnul Qayyim di kitab Jala'ul Afham, itu menyebutkan setelah muadzin iqamah selesai la ilaha illallah, itu disunahkan mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sebagaimana adzan. Setelah selesai adzan disunahkan membaca sholawat, maka setelah iqamah disunahkan membaca sholawat. Ini bagi yang berjamaah. Ketika berjamaah, muadzin selesai adzan la ilaha illallah, itu dijelaskan oleh Ibnul Qayyim. Ketika muadzin selesai la ilaha illallah, kan kita ngikuti la ilaha illallah juga, menjawab iqamah kan juga harus diikuti, dijawab, kan itu. La ilaha illallah, ketika muadzin bilang la ilaha illallah, kita bilang la ilaha illallah juga. Nah, setelah itu disunahkan membaca sholawat, lalu setelah itu takbiratul ihram. Itu penjelasan dari Ibnul Qayyim di kitab Jala'ul Afham.
Selain itu tentang sunnah sebelum takbiratul ihram itu nggak ada asarnya sama sekali, riwayat-riwayatnya nggak ada, bacaan atau lafaz tertentu itu nggak ada. Ada yang ditanyakan? Saya itu kan habis mengikuti imam adzan, habis itu kok membaca boleh, itu juga iya betul. Sholawat kemudian Allahumma robba hadhihi da'wati tammah itu juga boleh. Tanpa sholawat juga nggak apa-apa, gantinya itu sama itu juga sebenarnya ya sholawat untuk Nabi kan itu juga sama kan itu. Karena Allahumma hadhihi da'wati tammah itu mendoakan Nabi kan itu. Sholawat untuk kita memohonkan tempat yang mulia untuk Nabi Muhammad SAW. Lagi pertanyaan fikih yang lain, apakah disunnahkan duduk tawarruk? Tawarruk itu tadi kan sudah iftirash, kita belum menyinggung duduk tawarruk. Duduk tawarruk ya duduk tahiyat akhir itu. Duduk tawarruk itu pantatnya diletakkan di lantai, kaki kirinya dimasukkan ke kaki kanan kan itu. Kaki kanannya diberdirikan, ditegakkan. Kemudian jari-jari kaki kanannya ditekuk menghadap ke kiblat. Itu duduk tawarruk namanya. Ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk, itu sunnah. Ada yang ditanyakan tentang tawarruk ini? Gak ada ya? Ya, monggo silahkan. Sholat sunnah dan sholat wajib itu apakah tempatnya sama atau harus bergeser? Dalam hadis itu dijelaskan, jadi tempat bekas sujud kan itu, atau di anggota badan ini bekas sujud itu tidak akan dimakan oleh api neraka, satu kan itu. Kemudian setiap tempat sujud ini kan itu akan menjadi bukti kan itu, saksi kan itu, bukti di hari akhir nanti setiap tempat sujud itu kan itu. Jadi setiap pindah tempat sujud kan itu ada fadilahnya. Setiap jenengan pindah tempat sujud itu ada fadilahnya. Tapi jenengan juga boleh tetap di satu tempat itu juga boleh, gak masalah. Oh mas, apa mas? Ketika masuk di rakaat terakhir misalkan sholat maghrib, jadi kita membaca tahiyat akhir, tahiyat awal, tahiyat akhir lagi. Gak baca nggak apa-apa kan itu. Jenengan diam nggak apa-apa. Yang pertama itu tadi kan? Kan rakaat terakhir kita terlambat. Iya terlambat. Itu kan jenengan kan terlambat. Jenengan nggak ikut baca tahiyat nggak apa-apa. Karena tahiyat akhirnya kan yang akhir di akhir. Berarti jenengan duduk diam itu nggak apa-apa. Tapi jenengan baca tahiyat itu lebih bagus, jenengan dapat fadilah juga kan itu. Tapi diam nggak apa-apa. Apa? Iya, jenengan 3 kali tahiyat boleh, 2 kali tahiyat, yang tahiyat yang pertama jenengan diam itu nggak masalah, boleh kan itu. Gitu, karena itu nggak dihitung bagi jenengan yang tahiyat yang pertama itu tadi kan itu. Bukan maksudnya tidak termasuk rukun sholatnya jenengan kan itu dihitungnya coronganu sunnah tambahan kan itu. Kemudian berikutnya ini juga tentang duduk yang lain. Apakah disunnahkan duduk iq'a? Duduk iq'a pakai qaf ya, iq'a itu sunnah, khusus ketika duduk di antara 2 sujud. Ketika jenengan duduk di antara 2 sujud itu ada duduk khusus, iq'a namanya, menegakkan kedua kaki kanan dan kiri. Kalau biasanya kan iftirash cuma 1 kaki kanan yang ditegakkan, ini kedua kaki ditegakkan, kaki kanan kaki kiri ditegakkan, ditempelkan, kemudian jenengan duduki. Itu namanya iq'a. Beda ya sama duduk setan. Kalau duduk setan tadi dibentangkan kan itu.
Kalau ini ditegakkan, jari-jarinya ditekuk kan itu, ditekuk menghadap kiblat. Bukan, bukan, bukan. Yang mana? Yang duduk setan. Ya, yang duduk setan itu. Ya, seperti diduduki itu betul. Dulu ketika ya, itu memberi contoh duduk setan itu kok nggak sini, Apa? malah kasih contoh. Iya. Ya memang duduk setan ini ada beberapa riwayat kan itu. Ada banyak sekali penjelasan kan itu. Yang paling mendekati kebenaran kan itu. Itu kaki kanan dan kaki kiri dibentangkan kan itu, kemudian diduduki kan itu. Itu yang paling penjelasan yang paling benar. Benar Pak, ada banyak penjelasannya. Ada macam-macam penjelasannya. Betul. Duduk duduk setan ini. Tapi dari situ, dari namanya ulama Ibnu Attar kan itu. Ibnu Attar itu menjelaskan di antara riwayat yang paling benar penjelasannya itu duduk setan itu membentangkan kaki kemudian diduduki kan itu. Kaki kanan kaki kiri dibentangkan keduanya. Kemudian diduduki. Kan itu. Ada yang menambahkan kedua tangannya menyentuh lantai sambil kedua tangannya megang lantai. Contoh nanti gini aja, saya di pertemuan berikutnya insya Allah, kalau enggak ya saya usahakan insya Allah, saya kasih gambarnya aja, kasih ini loh HVS kan itu, ada gambarnya biar lebih mudah kan itu, bergambar. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya saya kasihkan itu. Kemudian yang berikutnya, apakah disunahkan duduk tarobu? Terakhir duduk tarobu. Ya, duduk yang terakhir namanya duduk tarobu. Itu sunnah. Tarobu itu duduk sila. Duduk sila seperti itu jenengan itu duduk sila tarobu. Itu sunnah. Tarobu namanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ditanyakan tentang 4 duduk ini. 1 iftiras, tawarruk, Iqa, tarabbu. Itu 4 duduk yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk, jenis duduk di dalam sholat. Monggo. Sama. Di apa? Nek perempuan itu lebih bagusnya kakinya tidak diberdirikan. Perempuan itu bagusnya kakinya itu tidak diberdirikan, takutnya nyingkap kakinya kan itu. Tadi sudah diulangi berkali-kali, kalau perempuan itu sebisa mungkin jangan sampai terangkat. Jadi memang perempuan memang juga ditekankan sama seperti laki-laki. Tapi kalau ditakutkan auratnya tersingkap kan itu, lebih bagusnya tidak ditegakkan kakinya kan itu, tidak diberdirikan kakinya. Karena mengangkat kakinya itu kan bisa jadi tersingkap kan itu kakinya, ya kan? Yaitu kalau yang rukohnya mukenanya besar ya kan itu. Tapi kadang perempuan bisa lalai kan itu dalam masalah itu. Banyak ini pembahasan kita tadi. Masih lama? Monggo. Baca doa iftitah tanpa basmalah. Enggak ada tuntunannya. Bismillah sebelum iftitah. Tidak ada tuntunannya. Jadi habis takbir Allahu Akbar, kemudian doa iftitah.
kemudian setelah doa iftitah, kemudian baru ta'awud, kemudian bismillah. Karena bismillah itu termasuk Al-Fatihah kan itu. Bismillah itu rukun karena termasuk Al-Fatihah. Di sini yang kita praktekkan kan itu. Iya, takbir langsung Allahumma ba'id baini. Kalau takbir kemudian bismillah, kemudian baru Allahumma ba'id baini, bismillah ini nggak ada sunnahnya, nggak ada tuntunannya. Ya, kreativitas, hasil kreativitas aja lah. Ada yang ditanyakan? Monggo. Itu misalnya mari sama kita dijamak di Isa atau di Ma'ruf. Itu yang pertama kali itu kalau nggak ada lapangan di dalam hati terus gimana? Apa terus maaf bagi nafas atau misalnya warga? Enggak. Iya Pak, itu tidak ada sunnahnya lafaz tertentu usolli fardu kan itu tertentu, itu lafaz-lafaz tertentu itu tidak ada sunnahnya, tuntunannya. Itu diajarkan oleh ulama-ulama hasil ijtihad untuk memberi solusi orang-orang yang ketika sholat bingung kan itu. Ketika sholat terus bingung, ini aku sholat apa, sholat isya apa sholat maghrib kan itu. Tapi itu lafaz-lafaz seperti itu tidak ada tuntunannya, tidak dituntunkan oleh Nabi SAW. Karena yang benar innamal a'malu binniyat. Amalan itu ya sesuai hati niat kan itu. Niat itu di hati itu kan itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa kan itu. Intinya amalan itu sesuai yang diniatkan. Yang diniatkan itu yang diamalkan kan itu. Itulah niat kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jenengan kalau sholat Allahu Akbar sampai selesai rakaatnya 4 ya berarti sholat isya kan itu. Kalau sholat sampai selesai rakaatnya 3 ya berarti sholat maghrib kan itu. Karena tergantung amalan dan tergantung niat kan itu. Ya kan? Harus ada keterkaitan kan itu antara amalan dan niat. Niatnya sholat isya tapi kok 3 rakaat kan itu. Ya bukan sholat isya kan itu. Amalan sama niatnya enggak sinkron kan itu. Sama. Ya. Ya dua-dua. Niatnya dalam hati kan itu. Salat duhur, salat isya, salat duhur dan salat asar kan itu. Niatnya dalam hati. Niatnya dalam hati. Itu sunnahnya, itu yang sesuai sunnah seperti itu. Innamal a'malu binniyat kan itu. Tapi kalau lafaz-lafaz tertentu melafazkan niat kan itu harus bahkan dijaharkan kan itu. Niat itu enggak ada sunnahnya, enggak ada tuntunannya. Jadi jenengan ketika lupa baca itu pun enggak berpengaruh kan itu. Enggak berpengaruh. Yang penting di hatinya kan itu. Hati dan sinkron dengan perbuatan ya kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Sama seperti ini loh Pak jenengan. Orang bilang talak. Tapi kalau dalam hatinya kan itu, di hatinya dia bercanda atau di hatinya dia marah kan itu, emosi kan itu talaknya nggak bernilai. Misal seperti itu.
Itu contoh niat seperti itu. Meski diucapkan loh, dilafatkan, ini dilafatkan. Berarti niat itu sebenarnya bukan di lafat, tapi di mana? Di hati. Karena contohnya di talak ini kan itu. Ketika terjadi talak, orang suami bilang kamu tak cerai kan itu, talak satu kan itu. Tapi dalam kondisi meluap dan pikirannya nggak sadar kan itu, pokoknya emosi kan itu nggak jatuh talaknya. Kenapa? Karena hatinya tidak sadar. Niat itu kesadaran hati kan itu. Niat itu hati itu dengan melakukannya dengan sadar, dengan penuh tujuan, maksud, paham kan itu. Kan itu tidak ada tekanan kan itu. Itulah niat kan itu. Itu lebih pahamnya di dalam permasalahan talak itu jelas perbedaan antara niat dan melafatkan. Jadi melafatkan itu bukan niat kan itu. Karena kalau melafatkan itu niat kan itu, ya talak itu jatuh kan itu. Sudah gugur satu talaknya kan itu, hilang kan itu. Cuma kalau di hati enggak dilafatkan enggak apa. Kenapa? Cuma di hati aja. Hah? Cuma di hati aja. Talak. Iya. Oh, talak di hati ya enggak jatuh kan itu. Karena kan innamal a'malu binniyat. Niat itu harus ada aplikasinya kan itu, ada diutarakan kan itu. Harus diikrarkan kan itu. Harus diutarakan kan itu. Seperti jenengan masuk Islam. Jenengan orang kafir lah. Masuk Islam enggak mengucapkan syahadat, cuma dalam hati kan itu. Aku orang Islam, di dalam hati tok kan itu. Salatnya di dalam hati. Ya enggak dinilai kan itu. Harus diutarakan syahadatnya. Salatnya harus diamalkan kan itu. Islam kan gitu. Harus diucapkan. Jadi kalau talak itu niat dan harus diutarakan, itu ada kesadaran dengan penuh kesadaran dan kemudian diutarakan. Jadi dengan penuh dipikirkan dengan matang, tidak ada tekanan, itulah talak baru jatuh kan itu. Itulah dari situ jenengan paham perbedaan antara niat dan melafatkan niat kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Dah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.